akhirnya terjadilah dan ada ijab, saya terima nikahnya dengan Vespa Trivalve Sprint tahun 2015 dibayar tunai. Gokil. Itu. Rasanya nih forum-forum Piaggio yang di sana, lu datang deket Tanah Abang, bener deh. Asli. Coba deh, yuk, coba Asli. tuh. Lu rasain dah sore-sore di Mampang. Cobain deh itu. Iya. Kuat nggak karbu lu ada Iya di sih. sini? Kalau kuat mah kita, aduh, otomotif tuh cukup berjasa buat hidup gua, Mas Put. Kenapa tuh? Gua tuh dibesarkan oleh Eyang Uti dan Eyang Kakung, bukan orang tua. Kenapa gue suka sesuatu yang old school atau benda-benda kendaraan tua? Karena pada saat itu di rumah adanya itu. Dengan kamu belajar otomotif dari hal yang manual, ketika nanti kamu punya rezeki dan kamu bisa membeli yang bagus, itu menjadi faktor untuk pembelajaran dan lu tidak perlu orang situ punya mobil apa, punya kendaraan apa, lu tetap bangga dengan apa yang lu punya. Hai, Mas Put di sini. Selamat datang di dalam sebuah ruang pembicaraan tentang skuter kesayangan. Cause every scooter have their own story. And watch your scooter story. Hari ini hari yang sangat spesial. Kali ini gue bersama Mas Randi. Selamat. Sekarang masih pagi. Selamat Masih pagi. Selamat pagi. Selamat Pagi. Ya ampun, Mas Randi ini. Terima kasih loh Mas Put. Terima kasih banyak Terima sudah kasih hadir. Aku malah harusnya minta maaf karena tadi ada salah jadwal. Loh, nggak apa-apa, Iya, aman. ternyata- Karena orang puasa suka lupa. Bener, ya kan kita namanya orang puasa lah ya. Iya, Ya, standar lah. benar. Aman. Jadi teman-teman nih, buat yang masih belum tahu, Mas Randi itu adalah seorang creative director di salah satu media. Mas Randi juga punya beberapa motor, salah satunya adalah si Vespa kuning itu ya Mas? Si Vespa kuning. Si Vespa kuning. Vespa itu agak jarang memang kelihatan di sosmed ya. Memang jarang. Jadi memang Vespa ini tuh gua beli 2015. 2015. Umurnya berarti udah 10 tahun nih. Iya, tahun ini Iya, anniversary ke 10 tahun nih. anniversary 10 tahun. Iya. Nah, itu dari kita menyicil Nyicil 2,5 tahun. Wow. 2,5 tahun kita nyicil. Warnanya tadinya putih nggak kuning. Singkat cerita lunas. Yes. Dari lunas terus wah ini gue sayang banget temenin motor karena dari jeripayah kerja pada saat itu gue kerja di salah satu toko buku di Bilangan Kemang. Dari situ gue nyicil Vespa akhirnya lunas dan gue jadikan Vespa itu menjadi mahar gue. Yoi, Vespa jadi mahal. Mahar nikah. Jadi karena pada saat itu gue termasuk orang yang gak gengsi untuk ngelakuin apapun. Termasuk ngobrol ke calon mertua gue pada saat itu. Yeah. Kemampuan gue saat ini adalah hanya si Vespa ini. Untuk bisa membawa anak tante dan om Bener. menjadi kekasih seumur hidup. Menjadi teman hidup saya, Teman tante. hidup seumur hidup. Nah terus dari situ akhirnya terjadilah dan ada ijab, saya terima nikahnya dengan Vespa Trivalve Sprint tahun 2015 dibayar tunai. Gokil. Itu. nanti ada fotonya, pokoknya ada. Orang-orang mahar kan rata-rata emas sekian Benar. gram. Nggak, Ini benar. Vespa Sprint 3V tahun 2015. Iya. Dicicil 2,5 tahun. Nah ini Sekarang sudah tunai. tunai. Karena kan kalau kita balik ke zaman Rasul kan ada mahar tuh unta. Iya benar. Kuda, ya Iya. masih kita bawa unta, nggak Iya, mungkin. benar. Kalau kuda Mitsubishi kuda masih mungkin. Betul, Iya kan? betul. Kalau Roda Camel 4 kan rokok doang. benar. Iya. Iya. Mas, Gitu. si Vespa ini kamu kasih nama gak Mas? Ada, karena tadi namanya putih dan gue suka sama Shinchan, jadi gue kasih namanya Shiro. Oh Shiro. Karena putih. Anjingnya Shinchan. Anjingnya Shinchan, tapi dia punya kepanjangan. Apa? Namanya Shirotol Mustaqim. Jadi ini Vespa ini bakal membawa gue ke Jalan jalan yang yang lurus gitu. Walaupun ada pertigaan ya, Iya, lurus iya, aja iya, udah iya, dulu iya. gitu. Yang penting Berarti kan, memang dia lurus ya jalan yang gak belok-belok ya? benar. Dan Respect. selalu di Vespa gua itu di plat nomor belakangnya itu nggak ada plat nomor. Gue Kenapa tuh? selalu suka sama kata-kata truk antar kota. Oke. Jadi gua taruh saat ini ketika sudah menikah itu adalah ingat istri di rumah. Keren. Nah, keren. jadi kalau gua lagi jalan-jalan ke puncak, Cipanas atau Sentul dan sekitarnya ya,
itu pasti kan selalu ada operasi zebra. Nah operasi zebra ini pasti akan jadi ngobrol sama polisinya. Iya Pak, biar kita sama-sama ingat sama orang di rumah Pak. Iya benar. Jangan sampai belok-belok karena puncak ini kan gawat nih ya. Bener, puncak kan banyak belokannya ya. Itulah ya, gitu. Itu. Jadi ingat istri di rumah tuh untuk menjadi statement lah buat orang-orang di belakang. Keren. Tapi gue tuh lumayan suka sama rangkaian kata. Iya. Terus gue tuh pernah lagi ngobrol-ngobrol temen gue pulang mudik, betul, ditabrak motornya. Iya. Terus sama dia karena penyok, daripada penyok doang, terus sama dia dikasih kertas gitu. Iya. Ditabrak dengan sejuta kerinduan. Itu anjir, keren boleh. Karena itu yang bakal jadi cerita. Iya. Jadi cerita sama Irit beda tipis soalnya. Bener, karena dia yang nabrak dia mau mudik. Nah. Jadi kayak ditabrak dengan sejuta kerinduan. Wah gila iya, keren banget. Iya benar. Karena sebelum si ingat istri di rumah itu udah ada lagi tuh kata-katanya. Apa tuh? Pelan tapi party. Nah, pelan tapi party. Maksudnya apa ya? Nggak perlu ngebut-ngebut, yang penting sampai tujuan. Nggak perlu ngebut, yang penting kita happy. Betul. Gila, keren. Itu Mas Keren banget. Jadi jangan sampai gua tuh jangan sampai si Vespa ini tuh jadi cuman weekendan doang. Buat gua yang tipikalnya harian naik motor. Pengennya nih kendaraan ini punya cerita itu. Iya. Gitu loh ya. Ntar lecet parkir sembarangan Jakarta gini. Lah justru di situ. Itu seninya. Gue pernah ngobrolin ini sama si Bubur Ayam Racer. Buat motor-motor yang memang lu pake, terkadang nggak harus mulus-mulus banget. Bener. Yes, biarkan tetap ada baretan, tetap ada apa. Ya, karena bener. Dia beraktivitas dan biarkan dia bercerita gitu. Bener. Karena memang apa ya, kalau kita udah tahu medan Jakarta tuh seperti apa, jadi yang kita tingkatkan adalah perawatannya. Bener. Secara 3 bulan sekali, walaupun odometernya belum nyampe dengan harus servis, itu gue servis. Yeah. Jadi setahun ada 4 kali servis, 6 bulan sekali itu poles, 5 tahun sekali itu gue pasti cat. Oh. Gitu, treatmentnya akan seperti itu karena gue mau jangka panjang. Bener. Dan tidak dianeh-anehin. Ya gue suka modifikasi, tapi kalau untuk mesin gue standar-standar aja deh. Bener, gue juga tipikal yang gitu sih Mas. Gue dulu pernah mencoba membangun motor untuk memuaskan ego. Iya. Pol-polan gue bangun habis itu motor. Ujung-ujungnya gak kepake. Nah, ya kan. Dipakai di Jakarta panas pas itu motor. Betul. Dipakai touring boros. Benar. Emang pada akhirnya udahlah biarin standar aja lah. Benar, standar aja, yang penting kan gak mogok. Bener. Dan nyaman secara posisi riding. Itu penting tuh. Itu biasanya obrolan orang-orang yang sudah mulai memasuki umur 28 up. Nah itu dia. Cuman 28 up versi gua itu tipikal riders yang tidak menggunakan jas hujan. Oh iya? Iya. Kenapa? Karena pasti di teman-teman komunitas tuh udah tahu gua itu pasti anti jas hujan. Kenapa? Karena akan merusak fashion lu saat bergaya berkendara. Itu. Jadi nggak apa-apa Kuyup, tenang, ada laundry kiloan, ada jasa cuci sepatu, aman aja. Kalau kali ini gue kurang setuju. Gue pakai jas hujan biasanya kalau berangkat. Karena gue malas aja gitu nyampe kantor masih kuyup, kecuali pulang. Benar. Kalau pulang ya cuek aja lah sampai rumah mandi. Ini gue bisa jawab nih Mas Put. Kuyup itu bisa diatasi dengan adanya box di Vespa. Iya memang. Nah makanya nih mohon maaf ya, di dalam box Vespa gue tuh isinya udah kayak daleman, kaos salin, celana tambahan, sepatu, itu udah ada. Jatuhnya jadi lemari kedua. Betul. Iya, jatuhnya jadi lemari kedua gitu sih. Tapi masalahnya kalau gue Vespa klasik ditaruh di box, nyampur sama oli samping. Benar, itu memang gak kelawan lah kalau itu. Benar. Setuju. Tapi ini motor emang motor Vespa pertama lu? Apa sebelumnya lu emang? Ini Vespa pertama gue. Oh iya? Vespa pertama gue, dan gue baru bisa naik motor itu 2013. Lah sebelumnya gak bisa naik motor? Gak bisa, karena gua tuh dulu tuh suka banget otomotif sama mobil. Oh gitu, suka sama mobil dan spesifik mobil 80-an. Nah karena gua tahu itu mobil 80-an gak cocok untuk harian. Bener. Untuk memuaskan ego kayak ego lo tadi Mas Put. Jadi gua harian tuh naik angkutan umum. Kopaja, Kuantas Bima, belum ada Transjakarta naik kayak gitu-gitu. Terus akhirnya kita mikir kayak, wah ini kayaknya nggak fungsional nih untuk mobilitas. Jadi dari akhirnya pemilihan angkutan umumnya kita bisa ngeliat lah ya aktivitasnya berarti di rentang tahun 2000-an awal. Itulah. Nih, kan? Iya. Gak ada tuh nunggu Gojek, gak ada. Ya dan kita ngeliat otomotifnya ini mobil tidak mungkin miskin dong. Bukan. Iya.
Gitu. Jadi memang wah kayaknya nih Switch nih nggak bisa nih. Motor pertama justru Vario. Justru Vario Karbu? Bukan. Vario yang ada idling stopnya itu loh. Oh, CP25. CP25. Iya. Itu pertama karena dengan postur tinggi 182 cm kayaknya itu yang paling cocok. Bener. Karena PCX tidak mampu. Kalau lu pakai Beat sih agak dengkul nyentuh setang. Benar. Padahal kan niat hati pengennya wah Nuvo Lele Sabi nih. Nuvo Lele lucu. Ya kan? Lucu. Honda Mio Sabi nih cuman gak ketemu. Tapi kalau lu naik Mio kayak bule-bule di Bali sih mas. Itulah kayak beruang. Iya. Bener. Jatuhnya kayak motor minjem. Bener. Iya. Ya kalau artisnya tuh Rasudiro lah naik Bener. begitu. Artisnya. Tora Sudiro naik Beat sih agak Iya. janggal sih. Kocak sih itu. Kocak itu makanya. jangan. Jadi kita beralih ke Vespa yang memang secara postur wah cocok nih kayaknya. Iya sih. Gitu. Tapi si Vespa ini tuh emang gak terlalu lu tunjukin ke sosmed atau memang Oh, gue tunjukin banget tapi memang gue taruhnya di story. Jadi gue masukin ke highlight. oh lebih banyak di story aja. Iya, jadi lebih kepada perawatan, nyucinya di mana, gitu kan gue cukup selektif tuh karena harganya lumayan, jadi untuk perawatan juga lumayan. Nah, selama gue punya Vespa ini, gue cuman pakai 2 bengkel. Jadi bengkel yang pertama itu Maxia. Maxia Scooter ada di Fatmawati, cuman mereka udah pindah ke Ciater. Sama yang kedua ini ada namanya Strut Garage di Lebak Bulus. Udah cuman 2 itu, karena gue cukup menghindari bengkel yang generalnya mereka. Iya sih. Gitu. Gue juga tipikal yang kalau udah nyaman di satu bengkel nggak kemana-mana sih kayaknya. Iya, setuju. Karena menurut gue bengkel kayak apa ya? Kayak dokter kali ya. Benar. Dia cocok-cocokan. Benar chemistry-nya. Biar gue datang ke bengkel tuh nggak yang datang, Mas motor gue pengen diinin terus gue nunggu. Iya. Kalau bengkel yang lu kenal kan jatuhnya kayak nongkrong ya. Bener kayak nongkrong, lu bisa tahu kan. Iya, gitu. jadi mau gue berjam-jam di sana juga gue nggak masalah. Iya, gitu. benar dan bisa bayar akhir bulan. Itu yang paling penting. Itu itu juga. Kadang-kadang kan motor rusak nggak kenal akhir bulan awal bulan ya. Iya benar, ada aja aksinya. Tapi lu pernah ada ini gak sih? Gue jujur dulu di luar Vespa ya, gue pernah punya hobi mobil juga. Iya. Itu gue nggak punya kenalan bengkel. Pindah sana pindah sini. Ada lah pasti. Iya. Gue menyebutnya biaya belajar kali ya. Betul. Lu pernah nggak ada momen ini harusnya nggak sebanyak ini sih habisnya. Iya. Pernah. Ada banget lagi. Ada banget. Jadi dengan adanya biaya belajar ini kita jadi lebih aktif sama forum di sosial media. Iya. Gitu. Iya. Mungkin kita nggak perlu sebut lah karena ketahuan umur nanti nih. Iya bener. Kalau kita sebut sosial medianya. Masa nyebut Kaskus sama Facebook bener, ya? Nggak usah. Nah forum itu kita cukup aktif lah di situ. Baca-baca, ngobrol, kenalan segala macam. Akhirnya di situ kebuka pintunya. Iya. Nah makanya gue lebih pada saat mobilan ya condong ke pinggir bengkelnya. Iya. Karena lebih terjangkau. Tapi alhamdulillah Jakarta Selatan bengkel-bengkel mantep lah udah. Iya sih, udah harga banyak. cukup terjangkau karena kita mungkin udah ngerti. Sosmed juga kali ya. Benar dan bersaing kan harga itu. Persaingan harga tuh lumayan meter sih di karena kita kaum mendang-mending kan. Bener, kecuali Bakri Group gitu kan. Itu, dia nggak mikir. Iya. Kalau kita mau aja kok beda 300 nih sama kemarin. Iya lagi. Gitu. Jangan kan 300, pego aja di masalah itu. Pego jadi masalah, bener. Mas kalau si Vespa, si Shiro ini, lu tipikal yang ini nggak? Akan ada orang yang emang nih gue pakai ngantor, gue pakai touring, gue pakai. Iya. Lu tipikal yang gitu atau udahlah buat harian dalam kota aja gitu? Gue tipikal yang gitu lagi, karena dalam memang. Kota aja. Enggak, tipikal yang ya touring nggak touring jauh-jauh ya. Gitu. Kantor ngantar anak sekolah itu udah semuanya karena memang si Vespa ini dibuild dari pertama kali beli sampai perjalanan hidup sih. Nah kebiasaan gue kalau suatu benda yang udah jadi keseharian itu jarang gue post karena udah kayak anjing ya ini harian gue jadi lupa gitu kan. Mungkin pas awal-awal Vespa kayak wih gue baru beli nih foto-foto segala macam, tapi seiring berjalannya kayak udah kayak badan gue sendiri gitu loh. Kadang ya udah biar gue aja yang menikmati keindahan barang yang gue suka gitu. Benar. Saking seringnya kita touch sih sama dia gitu. Benar. Dan gue nggak tahu ini Vespa bakal kuat berapa lama lagi, tapi sih seharusnya dengan perawatan yang mantep ya, itu sih aman aja sih harusnya. Tapi Vespa tuh harusnya memang Vespa itu kan diciptakan memang untuk bekerja ya. Betul. Jadi ya kalau emang lu pakai itu harian kayaknya emang lu menggunakan si Vespa sebagaimana wayahnya gitu. Iya benar. Iya. Kodrat.
Iya. Udah kodrat. Iya, bener. Semacet-macetnya Jakarta ya. Bener. Makanya si varian 3 valve ini nih buat gua cukup menjawab kebutuhan. Iya. Mungkin kalau pada saat itu gue pakai yang karbu bingung kali. Bener. Gitu. Tapi gue pernah ngobrol-ngobrol sama teman-teman Vespa Matic ya. Katanya memang varian mesin 3V ini tuh salah satu yang paling badak sih. Badak. Badak. Kan? Karena gue pada saat itu beli 33.500.000. Iya. Harga secondnya sekarang di 35 juta untuk varian 3 valve. Orang barunya aja udah mau 60 sekarang. Iya, bener. Asli. Tapi kan sekarang iGet ya? Iya. Gitu ya, maksudnya plus minus lah. Plus iGet. minus sih. Kalau iGet tuh iya plus minus lah. Plus minus, itu bener. selera kali Selera, ya. benar. Kembali ke selera. Tapi kalau dari teman-teman komunitas yang disentul buat balap 3 valve. Iya, Gitu. banyak yang bilang kalau lo emang buat cek jreng lu pakai harian Cek jreng, bener. bebas, lu cari iGet deh. Iya, benar. Kalau emang kadang-kadang lu agak bandel-bandel dikit pengen ngapain mesinnya gitu. Benar. 3V sikat. 3V, benar. Iya. Gila harga Vespa sekarang semobil ya. Asli. Gila. Asli temen gue tuh baru ngangkat Vespa Primavera. Iya, Primavera iGet 2025. Iya. Pas gue tanya berapa? 50 sekian hampir. Gila, Buset. bener itu Asli. parah loh. Goks. Vespa sekarang udah 60 juta. Buset. Asli, dan dengan DP 5 juta udah gue Iya, bilang wah iya. gila nih gila. Itu- Ya cuman memang ada colokan buat ngecharge-nya aja sih. Iya. Memang. Teknologinya udah makin banyak disematkan kali ya. Benar. Terus gue mengingat anjir dulu Vespa LX harganya masih 20-an loh. Iya, kan? benar. Iya dulu. Lah, sekarang yang Vespa Italinya aja varian S itu 35 juta. Iya Bodi lagi. besi loh. Iya. Karbu 35 juta. Buset, kebeli banget itu. Tapi ini gue agak plus minus nih Iya, dengan iya. Vespa dengan segala teknologinya tuh sekarang jadi pro kontra di beberapa komunitas. Iya, Ada benar. yang ya Vespa ya gini, Vespa itu wayahnya diciptakan mesin dan bodi dirakit sesederhana mungkin Iya, biar iya. dia bisa long lasting. Benar. Dengan lu taruh bermacam teknologi di dalamnya, ini yakin gak nih Vespa bisa long lasting kayak dulu-dulu gitu. Itu jadi beberapa perdebatan. Kalau menurut lu gimana, Mas? Kalau menurut gua ya teknologi makin maju. Iya. Gitu. Ya pasti si Piaggio ini ngebuat varian entah yang karbu, entah yang 3 valve, entah yang iGet pasti menyesuaikan zaman Iya. kan. Seharusnya tuh bisa long lasting ya. Iya dengan sih. sebesar perusahaan itu gitu Iya loh. sih. Cuman balik lagi. Dia berasal dari negara dingin nih. Bener. Kita kan Masuk ke negara di garis katulistiwa. Betul. Yang kalau siang tengah bentet tuh itu buset. Panasnya makanya bukan main. rasanya nih forum-forum Piaggio yang di sana lu datang dah ke Tanah Abang bener deh Asli. coba asli. deh yuk coba Asli. tuh Lu rasain dah sore-sore di Mampang. cobain deh itu Iya. kuat nggak karbu lu ada Iya di sini kalau kuat mah kita aduh makanya gue percaya banget sama montir Indonesia kalau bilang akal-akalan montir tuh bener Akal-akalan montir di Indonesia tuh beneran terjadi, Bro. ya Asli. bener Apalagi kalau lu masih menggunakan motor-motor yang tua gitu. iya bener karena ada salah satu bengkel kawan gue nggak pernah servis di bengkel kawan gue sih karena akal-akalan montir kawan gue ini cukup canggih jadi cukup menjawab teman-teman budget siswa atau mahasiswa yang pengen punya Vespa itu servisnya dia di tempat dia di Pondok Cabe entah nanti diganti sama jeroannya NMAX lah Iya. entah jeroannya apalah Iya. tapi memang budget siswa sama mahasiswa Iya. ya gue nggak salahin juga gitu Ya semua kembali lagi ke budgetnya sih. betul Iya. betul. Mereka kalau misalnya punya uang juga mungkin akan cari yang gue kalau bisa yang original. bener Gitu. Tapi budget bener menyesuaikan ya apa mau dikata sih. apa mau dikata yang Iya. penting Vespanya jalan Bener. bisa nongkrong di Blok M Bisa nongkrong di Barito situ Bener. kan. Ngeceng-ngeceng. Tapi si Vespa lu ini tadi lu bilang lu tidak memodifikasi dari segi mesin. Iya. Berarti totally eksterior aja. betul Apa aja Mas yang lu eksterior pertama kali gue punya tuh karena bawaan gue selalu banyak box itu udah nomor satu karena menurut gue box Vespa tuh mahal banget Bener. dan gak ada yang KW bener. jadi gue pada saat itu beli di dealer di Pondok Indah mau nggak mau Iya. mau nggak mau itu box pertama abis itu nyicil pelan-pelan ke fly screen Oh. dari fly screen abis itu ke footstep Eurostyle gitu iya ya berarti ya. benar gue tuh suka settingan motor yang touring
Iya. Gitu gue suka yang begitu. Itu motor gue sekarang setelannya gitu. Setelannya gitu, Iya. iya, Walaupun ya dipakai touringnya juga paling Iya. setahun berapa kali. Benar. Tapi gue sengaja tidak ngelepas backrack. Iya. Sengaja nggak ngelepas middle rack tuh kadang-kadang nggak ada yang tahu, ada aja misalnya gue beli sesuatu part gede tinggal ikat jadi gitu. Benar. Dan emang setelan touring tuh kayaknya ini gak sih, lu setuju gak sih setelan touring tuh lu mau pakai dalam kota juga kepake pasti. Bener. Setelan touring tuh apa ya, fungsional iya, gaya iya, terus ya menjawab lah semuanya. Iya. Dan kenyamanan juga gak sih buat yang dibonceng ada Bisa box gitu, senderan. itu Iya. penting. Apalagi ibu istri kan kadang-kadang kalau nggak nyaman suka ngomel kan. Itu dia, dengan Iya. tinggi orang Indonesia naik Vespa kan susah. Betul. Kaki suka gantung-gantung, Betul, makanya kaki ada gantung. footstep tuh, ada Bu Zeti di Apalagi sampingnya. Footstepnya bawaan Vespa kecil banget. Nah itu dia, bener. Tapi yang gua cukup amazed adalah settingan body Vespa jadul itu enak buat dibonceng. Iya. Ya enak banget loh. Iya memang. Kalau dilihat kayak wah ini bahaya banget, padahal enggak gitu. Enggak. Enak banget. Kayaknya memang didesain si pinion ini yang dibonceng posturnya jadi ke depan Iya kita. ke depan begini, iya benar. Jadi nggak ke belakang. Benar. Ke belakang gitu loh. Benar. Jadi buat yang baru PDKT sih itu direkomendasikan Sangat. banget. Vespa kan sangat romantis kan katanya. Lu nggak ada niatan mas mau ngambil klasik gitu? Pengen, cuman udah ada yang klasiknya ada. tapi nggak Vespa. Oh. Gitu. Berarti yang lain selain Vespa ada apa lagi mas? Gua ada Yamaha L2. L2. Mbahnya 2 tak. Ereking 2 tak. Ya alih-alih tuh pengennya tuh motor Jepang moge, Iya. cuman belum sanggup. Akan kesana. Akan insya Allah. 2 taknya aja dulu. Bener. L2 sama L2G itu sama gak sih? Beda. L2G itu dia kuncinya di bawah. Kalau L2S ini L2 Super dia di atas. Oh. Gitu, dan lebih old school yang L2G dia tahun 70 kan. Nah itu kejadiannya unik. Gue sempat tinggal di Jogja setahun. Alih-alih pengen anjir Covid lagi nih. Zona merah nih Jakarta. Anjing pindah ke Jawa Tengah. Nah di Jawa Tengah Vespa di sini kan nggak dipakai gitu. Terus aki copot. Tinggal di sana setahun. Wah motor apaan ya daripada bawa Vespa. Ntar kalau mau balik ke Jakarta bingung. Akhirnya gue beli si L2 tuh. Ngobrol sama teman-teman ini apa namanya Maci. Oh Maci, motor antik. Motor antik, Yeah. ngobrol apaan ya yang buat gua harian di Jogja. Tadinya mau Suzuki ACP. Wah Suzuki ribet nih partsnya nih. Akhirnya beloklah ke Yamaha. ACP itu yang biasa dipakai ini bukan sih? Pos. ACP pos Honda Win juga pakai itu Oh, sih. iya. Gua nggak tahu sih kalau posnya. ACP itu 2 tak toh? 2 tak. Iya Tak. Cuman memang Suzuki tuh kanibalannya agak sedikit sulit. Iya Nah sih. makanya si L2S gua ini posisinya jeroannya tuh jeroan Fitz Air sama RX King. Biar lebih bisa harian. Iya masih bisa lu pakai harian. Bener, dan di Jogja itu masih ada bensin oplosan yang premium dengan Pertalite. Oh iya. Masih. Baru tahu gue. Gila tuh, jadi kayak lu gak bakal takut mogok kehabisan bensin atau kehabisan bengkel. Karena pinggir jalan ya Jogja manapun ada, sampai ke mau dari daerah selatan sampai utara aman aja. Oh, gue Jogja sih the kebayang best. sih kalau lu pakai motor tua di Jogja tuh anjir vibes kayak di film-film. Iya bener. Iya. Bener. Nah makanya. Lagi jalan di pematang sawah tuh shotnya ngikutin. Iya benar. Nah Gila, makanya kayak- itu gue suka banget tuh nanjak-nanjak touring ke puncak atas daerah selatan, daerah pantai sama daerah utara tuh nggak ngejim tuh motor. Oh iya. Iya karena nggak lu tembak Pertamax. Oh. Gitu kalau Pertamax tuh bakal bekoar tuh mesin karena L7 panas. tuh nyampur gak sih oli sampingnya apa? Ada Nyampur, tangki gue sendiri? campur. Tangki sendiri ada, tapi campurin iya. Jadi Iya dua-duanya. sih. Kadang-kadang suka nggak percaya ya sama Iya bener. pompa bensin. Daripada bala. Betul. Iya. Situ. Jadi si L2G saat ini L2S ini posisi masih ada tapi lagi di bengkel. Dibawa ke Jakarta akhirnya? Dibawa ke Jakarta, tangkinya keropos. Penyesuaian lagi di Jakarta bore up 125 cc. Aslinya 100 berarti ya? Aslinya 99. Wow 99 cc. Dengan postur badan gua kayak gini pas gua lagi di tanjakan jeruk purut pagi sore kayak anjing gua ancang-ancangnya harus dari jauh 99 nih. cc bawa tinggi Ih. 182 cc sih agak pecah sih. bener. Nah, Dia makanya agak kalau dia bisa ngomong kayak Bang lu yakin Bang? Kayak Bang, asli. Nah, makanya di situ gue coba penetrasi dengan keadaan Jakarta. Nyampe Jakarta nge-gym langsung. Karena panasnya Jakarta sama Jogja beda. Iya Wah sih. penetrasinya gila tuh L2S tuh gue.
teman-teman orang yang punya motor tua tuh selalu bilang kalau lu mau ngetes motor tua lu sehat apa enggak lu bawa ke Jakarta. Asli itu Iya. gue setuju. Iya. Gue setuju. Kalau Gua setuju. di Jakarta sehat lu bawa kemana-mana pasti sehat. Benar, Iya. benar. Gue setuju, gue setuju. Jakarta tahu sendiri macetnya kan ngerusakin kopling kan. Benar, benar. Macetnya tuh bikin aduh nih kopling gue jalan nih kayaknya nih. Asli. Dan si oli samping cepet lebih habis juga gitu kan. Nah makanya kita beruntung Jakarta nih masih punya daerah Ciganjur dan Ciledug. Iya. Karena disitulah sahabat-sahabat kita. Bener, disitulah banyak bengkel-bengkel terselip. Bener, Ya. terselip. Rumah bukan sembarang rumah. Bener, rumah bukan sembarang rumah, bengkel bukan sembarang bengkel. Pas dibuka, wih part langka semua Itu nih. dia, dan part number. Bener. Nah, itu yang bahaya. Itu para pecinta ori-ori gila tuh. Nah, benar. Nah, tapi si L2S ini nih nggak gua buat ori banget. Jadi memang si bannya ini udah gua buat trail, terus abis itu joknya karena gue suka banget sama siluet pattern macan, jadi gue ganti macan joknya. Leopard gitu. Terus depannya dikasih windshield sama stangnya udah pakai stangnya VR, jadi lebih lebar. Oh. Gitu, supaya sama pundak gua posisi riding lebih enak lah. Berarti Gitu. lebih menyesuaikan ke postur badan lo juga lah ya. Sebenarnya iya gitu. Jadi modifikasi yang masih fungsional lah, Iya. bukan yang BM-BM-an. Iya, lebih ke ini sih usia biasanya memang Iya, lebih banyak benar, mencari yang lebih benar. fungsional lah. Benar. Ketimbang cuma ego, Iya. ego doang mah nggak ngasih lu makan. Benar. Itu statement. Iya benar. Statement tuh. Statement. Kalau si L2G sama Vespa lu pernah bawa touring kemana mas? Kalau si gue touring sampai saat ini belum dapat perizinan dari RI1. Menteri Keuangan / Menteri Pertahanan lah. Betul. Lah ya. Sampai Bandung pun belum. Oh iya. Belum. Paling jauh itu kalau dari si Vespa itu ke Cipanas paling. Harus coba. Gitu. Harus coba sih lu touring Tapi mas. kalau si L2S ini itu sampai sekitaran Jawa Tengah tuh paling jauh tuh sebelum sampai Malang tuh udah pernah nyampe. Ini Prambanan lurus lagi tuh udah enak. Itu jauh loh mas. Karena jarak di Jogja itu lu mau nempuh 20 kilo tuh under 1 jam. Iya sih di sana Enak banget, nggak iya. ada macet sih. Iya, jaraknya jauh tapi nggak capek gitu. 1 jam dari tengah kota ring road menuju ke arah Prambanan aja dan seterusnya tuh udah enak banget. Iya. Boyolali, wah udah lempeng terus. Gue tuh kalau touring selalu patokan gue lepas Jawa Barat deh itu baru enak tuh. Ya. Karena di Jawa Barat masih ketemu macet, apa segala macem. Benar. Itu jalur mana? Utara apa selatan? Utara. Utara. Ya. Kalau selatan sih gue belum pernah ya ke selatan ke Jawa Tengah lewat jalur selatan gitu. Iya. Mentok-mentok ke Batu Karas waktu Batu itu. Karas ya. Batu Karas tuh berarti sekitar 12 jam ya? Secara paper harusnya iya. Iya, secara paper ya. Secara realitanya sebatnya nambah 7 jam lah. Bener. Sebat, Indomie, ngaso, Kadang sholat, teman ada yang karbunya error. Itu Ada bener. yang businya mati. Bener. Itu yang pertambahan 7 jam itu dari situ lah biasanya. Betul. Makanya kayaknya mekanik harus diajak nongkrong juga tuh Itu. biar bisa ikut. Bener. Nah Mekanik- kendala busi tuh menurut gua kayak anjing busi sekarang banyak yang KW lagi. Iya lagi. Aduh katrok banget makanya kayak sulit untuk nyari itu. Busi itu kadang-kadang hoki-hokian, kadang Iya, lu iya. dapet bagus, kadang Iya, baru iya. dipakai berapa lama udah ya Udah elah, keok, busi bener. Karena daya aja. NGK sendiri gua pakai buat si L2 tuh di Jakarta anjir kali sebulan Iya. nggak nyampe kali. Busi ngek ya? Busi engek, Nah, busi banjir. busi ngek tuh. Si Iya. kalau si Vespa ini berarti di Jakarta udah lu pakai harian Iya, segala iya, macam iya. termasuk lu pakai ngantor. Iya, Kita ngomongin ke masalah perkantoran lu ke dunia kreatif kali ya. iya. Sejak kapan sih Mas lu jadi ini gue gak ngerti nih, creative director itu memang dari awal karir lu menjadi creative director atau Iya, itu iya. adalah sebuah jenjang? Itu adalah sebuah jenjang. Jadi memang gue mengawali untuk secara karir pribadi gue tuh di dunia retail. Gitu, dari dunia retail terus abis itu dari bawah banget, dari shopkeeper. Dari shopkeeper, dari toko buku yang tadi gue ceritain itu. Dari situ abis itu dapat kepercayaan menjadi store manager dulu, baru masuk ke back office. Marketing manager, dari marketing abis itu baru merambah luas tuh. Ketika gue bekerja di satu entity, banyak beberapa entity yang membuka freelance untuk mengajak gue. Dan itu industrinya kreatif. Akhirnya sampai saat ini gue dapat jenjang karir di creative director. Shopkeeper Gitu. di tahun itu belum ada moka tuh. Belum. Pusingnya bukan Mantep. main tuh pasti Itu in-house tuh, Iya program kan? dibuat. Widih, Itu gila.
Pusing bukan Wah. main tuh. Nah makanya dengan si kemanualan itu ketemu Mocha tuh kita cukup terbantu lah. Banget Itu dong. gila, itu gila. harusnya. POS sekarang sih mudah ya gitu. Iya, Mudah sampai lu ingredient aja lu udah bisa dihitungin kan sama dia. benar. Nah makanya kalau sekarang ngelihat anak-anak yang baru menjadi shopkeeper tapi mau ada main, kita udah ngerti tuh backupnya harus kayak gimana. Karena kayaknya lu udah ketemu di manual sistemnya gitu. Bener. Buat dibohong-bohongin. Gila. Lo anak, aduh mau ngapain sih bang? Kayak gitu-gitu ya Allah. Lu baru semata kaki, gue udah sepala men. Gue udah kenyang makan yang manualnya. karena dari manual, bundle pun pernah untuk di Iya. proses itu kita ngertinya. Makanya masa-masa itu cukup menjadi pembelajaran untuk berada di posisi saat ini. Iya. Gitu. Sekarang tuh lu ngantor di lu sebagai kreatif director di mana Mas? Media? Gue sebagai kreatif director di salah satu media lifestyle namanya Red Media. Basisnya di Jakarta Selatan. Jadi memang media digital kah? Media digital gitu. Tapi memang 6 bulan terakhir kita sudah memproduksi media cetak. Oh iya? Iya, jadi kita balik lagi ke awal karena yang namanya media sekarang gue cukup merasakan keresahan banyak media bodong. Iya. Media copy paste yang pengen viral, berita comot-comot. Kan secara gue kuliah di ilmu komunikasi brand management, ya kita semua buat teman-teman Ilkom pasti tahu lah arti dari ilmu komunikasi itu kan pasti mendeliver gitu kan. Dengan narsum yang valid, beritanya dari mana, cara eksekusinya gimana. Nah itu gue terapkan di Red Media ini dan jadi si media cetak. Gak semua media berani untuk mengeluarkan media cetak terlepas dari dana ya. Itu adalah sebuah statement atau validasi bahwa media tersebut adalah media legit dan bentuk keseriusan kita. Iya. Gitu. Ada salah satu media yang gue kangenin sekarang dulu namanya Free Magazine. Itu adalah kiblat kita. Iya kan? Nah jadi si media cetak gue itu emang seperti itu. Iya. Free Magazine tuh salah satu majalah yang gue tunggu-tunggu loh. Benar. Free Magazine, Juice. Yes. Nah salah satu penulis gue itu adalah alumni dari 2 brand tersebut. Oh. Justru gue berguru sama mereka, Mbak ajarin gue dong, gue mau buat kayak gini-gini, lu mau nggak jadi penulis gue? Akhirnya gue pun banyak belajar sama dia. Dulu gue pernah jadi penulis salah satu media tuh. Oh iya? Iya. Apaan? Provok? Enggak, dulu ada media digital punyanya Raditya Dika. Namanya, gue jadi penulis freelance mereka lah. Pokoknya satu tulisan gue tuh dulu kayak dibayar 70.000, 80.000. Oh itu gitu. gede loh zaman itu harusnya. Iya. 2013, Iya. 14-an lah segitu. Iya. Nyunyu.com. Nyunyu.com. Iya. Wah gokil. Sempat ngirim beberapa ya. Kalau penulis freelance kan ngirim beberapa nanti dikurasi lagi kan sama dia. Benar. Diedit kayaknya ada editornya apa segala macam. Iya. Kalau tayang baru dibayar. Iya. Benar. Mengisi uang mahasiswa aja dulu. Benar, dan nama lu jadi menjadi kredibilitas di situ kan. Iya, walaupun pasti nggak dibaca sama pembaca juga sih. Iya, benar. Nah makanya ngomong-ngomong nggak pembaca tuh sekarang tuh memang agak sedikit sulit ya. Visual tuh menjadi apa ya, sorotan utama lah. Iya. Jadi gue mau nulis kayak gimana pun kalau visualnya nggak menarik nih akan sedikit sulit gitu loh. Sebagai di media sekarang memang kayaknya orang-orang lebih attention ke gambar kali ya. Benar dan video. Benar. Jadi kalau lo nyari rekomendasi udah nggak di Google tuh, TikTok. Asli. Itu gila. Asli. Itu gila. Sampai sekarang ada yang bilang standar hidup TikTok kan. Aduh. Benar tinggal generasi yang mungkin dulu mau menerima itu atau enggak. Gue sih masih generasi yang kayaknya gue nggak bisa telan bulat-bulat deh. Iya. Benar. Mungkin kita masih ada di generasi yang kalau mau cari informasi tuh harus dari beberapa benar gitu. Benar. Kalau satu sumber doang itu kayak aduh gimana ya, kecuali teman lo banget ya yang emang atau pakarnya gitu. Kecuali kalau emang yang ngomong emang profesional di bidang itu Betul. Kalau bocah sekarang kan ngeliat apa dikit sikat. Viral. Nah itu kan yang sebenarnya kita hindari. Gue juga nggak mau menjadi salah satu media yang viral tapi dengan berita yang memang bodong gitu kan, atau berita copy paste. Nah makanya si Red Media ini pun secara moodnya dibawa ke yang tidak riding the wave banget. Ada tapi nggak banget. Oh gitu. Sama ini dulu gue pernah jadi namanya apa ya kalau misalnya apa sih namanya ghostwriter. Wah nggak tahu. Oh film? Enggak. Gue tuh
pernah ngebantuin temen gue, dia itu ghostwriternya salah satu penulis di media. Jadi kalau si penulis itu nggak punya waktu, dia biasanya bayar orang buat nulisin. Nanti autornya tetap si penulis itu. Oh. Iya. Nah, tahun berapa tuh Mas Put? 2015-an, 14-an segituan ya. Dan itu lumayan juga tuh buat anak kuliah kan Iya, waktu itu 2014-2015. Buat anak kuliah tuh lumayan banget duitnya. Lumayan. Nah makanya si zaman kuliah tuh, gue kuliah termasuk yang lama Mas Put, 9 tahun. Box. Ya nggak? Itu Dua udah. Kalinya gua. Itulah. Gila. 9 tahun gue kuliah, karena pada saat itu gue kuliah masuk tahun 2009. Gue kalau nggak kerja nggak bisa bayar kuliah. Makanya gue memilih kampus yang paketnya bisa diirit. Iya sih. Makanya jadi lama. Gitu. Gue tuh dulu kuliah di Paramadina. Ini Paramadina tuh yang di Gatot Subroto. Iya. Si Paramadina itu bisa ya gua nggak bilang ini harus dicontoh, cuman buat mungkin teman-teman di luar sana kan secara finansial beda-beda ya, gitu. Jadi buat gua ya sesuaikanlah. Kuliah lama nggak apa-apa, tapi disesuaikan aja sama budget. Yang penting kelar, asli. Gue waktu itu kuliah cepet karena gue nggak mau bayar kuliah banyak-banyak ya. Ya. Dan waktu itu gue kuliah punya usaha, terus bokap gue tuh nggak begitu setuju. Akhirnya gue ego anak umur segitu. Ya udah, usah bayarin kuliah aja. Beneran gak dibayarin. Ya, maksud gue itu kan ego doang. Kenapa? Iya. Boleh silakan dimakan, Mas. Iya. Terlalu. Iya. Ini obrolannya terlalu asik ini. Boleh lah ya sambil kita ngunyah-ngunyah dikit. Iya. Sang ngunyahnya nggak ada pan mic. Iya bener. Wah itu sih kalau orang tua udah begitu sih beneran bingung sih. Asli. Bingung. Pas gue mau UAS gitu. Iya. Ini mau UAS? Ya kamu bilang udah mau bayar sendiri. Iya. Beneran ini. Iya. Ya udah gue akhirnya. Udahlah gue nggak mau gue lama-lama. Iya. Akhirnya kelar 4 tahun. Di mana? Mercu Juwana. Oh, Mercu Buana. Iya. Tapi gue jurusan kuliah gue sama pekerjaan gue saat itu nyambung banget. Apaan tuh? Gue kuliah akuntansi. Keren. Gue kerja ya itu jadi freelance media. Iya. Terus gue pernah di salah satu media siar. Iya. Sangat nyambung. Betul. Terus weekend gue pakai buat nge-MC. Betul. Apa segala macem. Jadi gue bilangnya gue lagi jadi antara jadi Bruce Wayne atau jadi Batman. Betul. Jadi kalau lagi formal, gue jadi Bruce Wayne. Iya. Kalau gue lagi dunia kayak gini nih, gue lagi nge-Batman nih sekarang. Iya. Jadi lu punya ada alter egonya lah. Ada alter ego. Iya. Karena apa ya? Otomotif tuh cukup berjasa buat hidup gue, Mas Put. Kenapa tuh? Gue tuh dibesarkan oleh Eyang Uti dan Eyang Kakung, bukan orang tua. Kenapa gue suka sesuatu yang old school atau benda-benda kendaraan tua? Karena pada saat itu di rumah adanya itu. Iya. Adanya itu. Nah, wah gue cukup pada saat itu ada momen dimana gak ngerti dan selalu mogok dengan si kendaraan. Nah dari situlah gue belajar apa segala macem. Wah gue jatuh cinta banget sama otomotif karena belajar dari situ. Tapi keadaan juga berubah karena mobilitas tidak bagus, makanya beralih ke roda 2. Roda 2-nya jadi maksimal. Gitu. Roda 2-nya kepolan. Terlalu pol-polan itu. Terlalu kebablasan mah. Bener. Tapi kan tetap disesuaikan lah sama budget. Bener. Tapi lu apa sih hal yang membuat lu attach sama dunia otomotif gitu? Ya semua anak kecil mostly nonsense. Ya suka ngelihat motor, ngelihat mobil, tapi dia belum tentu punya ketertarikan dengan otomotif. Ada pemicunya nggak? Pemicunya itu adalah di luar faktor ekonomi ya. Itu adalah bentuk kedewasaan gue. Oh iya? Iya, jadi gini. Gue sekolah di Bakti Mulia, 400 Pondok Indah. Isinya tuh orang borju semua. Gue kan tadi cerita gue baru bisa naik motor 2013, yang dimana gue sekolah SMA itu 2006 sampai 2009. Isinya orang borju semua. Dengan gue membawa sesekali mobil tua kakek gue ini tanpa ada rasa gengsi. Kakek gue tuh ngasih tahu, dengan kamu belajar otomotif dari hal yang manual, ketika nanti kamu punya rezeki dan kamu bisa membeli yang bagus, itu menjadi faktor untuk pembelajaran dan lu tidak perlu
orang situ punya mobil apa, punya kendaraan apa, lu tetap bangga dengan apa yang lu punya. Itu buat gue otomotif adalah faktor kedewasaan gue tuh dari kakek gue. Sebuah statement dari seorang kakek. Bener, karena di zaman gue sekolah mobilnya tuh Honda Fit. Jazz kan, itu belum Jazz tuh masih Fit, CBU. Honda Fit. Sekalinya tua temen gue bawanya Holden Kingswood. Sekalinya tua. Sekali geber ceban. Sekali geber ceban, bener. Terus udah gitu bawanya CR-V. Pada saat itu udah gila ya. Gue gimana mau punya temen. Pemikiran anak SMA yang gue pada saat itu tinggal di Cibubur. SMA Bakti Mulia 400 sih kalau misalnya sekarang parkiran lu kayak parkiran Pondok Indah Mall 2 men. Asli. Lu warga timur datang ke selatan dengan bawa mobil tua. Mobil gue pada saat itu Accord Prestige tahun 89-88. Box Accord Prestige. Nah dari situ langsung anjing rasa malu tuh ada awalnya anjing. Accord tuh mobil Wong Sugih pada zamannya itu. Itu dia, iya benar. BMW-nya Honda tuh. Iya, Accord tuh mobil Wong Sugih pada masanya. Benar, Accord tuh udah bapak-bapak banget. Kalau mau muda tuh Civic masalahnya. Ke situ kan. Terus dari situ gue berpikir anjir, ada beberapa teman gue yang bawa mobil tua tapi speknya spek drag race gitu. Ya spek drag race tuh yang level udah ceper-ceper itu. Benar. Terus abis itu ada Twin Cam GT yang kayak gitu tua GT memang. lagi. Cuman anjing kan. Starlet 2 pintu kayak anjing gue bilang nih. Tua sih cuman anjing gitu. Nah makanya. Buset, Starlet 2 pintu. 4 pintunya aja sekarang harganya mahal. Itulah. Dan di situ gue ngerasa otomotif tuh faktor kedewasaan gue yang sampai saat ini gue cukup tidak masalah dengan apapun kondisi mobil yang gue punya sekarang atau motor gitu. Malah gue sama bini gue bini gue tuh bilang aku tuh lebih suka mobil yang kotak-kotak anjing cocok. Mantep banget. Cocok. Makanya perjalanannya tuh dari Accord Prestige terus Corolla orang zaman dulu tuh bilang Corolla Betawi tahun 79, Cressida. Ya sekitar itu sama terakhir tuh gue Honda Maestro. Wah Cressida tuh pada zamannya udah mobil canggih loh, udah wah, digital gila. di tahun. Digital itu sih speedometernya kan? pecah banget. Speedometer udah pecah digital. Banget, bener. Itu dia 80-an berarti. 80-an. Jadi Iya gue kan? memang main di situ terus tuh. Wah itu Cressida mobil Wong Sugih juga tuh. Dulu ya, Iya. udah bludru. Iya, wah gila joknya kayak sofa itu. Itu bener. Ada bulet-buletannya di tengah. Iya. Itu gila. Kalau gue attach-nya tuh attach sama dunia otomotif, mulai menyukai dunia otomotif tuh karena sebuah media cetak. Media cetak? Yes. Apa tuh? Dulu ada satu majalah kalau lu pernah tahu namanya Auto Depo. Auto Depo, yes, ya. Dia bener-bener kayak satu majalah jualan mobil-mobil second. Betul. Terus bokap gue tuh waktu itu nggak ada angin nggak ada hujan gitu, lagi nungguin nenek gue masuk rumah sakit. Iya. Terus dia kayaknya kasihan nih anak gue daripada bengong-bengong, dia ke bawah beli majalah asal aja gitu, ambil. Nih baca daripada bengong. Terus gue bacain tuh. Berhari-hari gue bener-bener sampai hafal gue. Suzuki Baleno tahun ini harga secondnya di 70-80 jutaan ya. Terus gue baca, gue sampai hafal semua jenis mobil tua, mobil apa karena majalah itu. Iya. Wah anjir nih majalah yang mengubah hidup gue sih salah satunya. Bener. Gue tahu ada mobil mereknya Vauxhall. Ada mobil Holden Kingswood, Holden Premier, Holden apa sih yang station wagonnya. Iya. Wah anjir nih emang media cetak pada zaman itu ya. Bener. Kalau sekarang kayaknya udah jadi sekarang OLX kayak OLX gitu. udah OLX. Kayak lu ke One Bell Park itu parkiran B2-nya udah OLX semua. Iya. Gila. Kayak di Blok M juga. Blok M gitu juga kan? bener. Tapi kalau wishlist lu nih Mas Put, mobil apa tuh? Tua baru. Bebas. Kayaknya gue masih punya keinginan pengen G-Class. Wah, ganteng kelas. G-Class sama X5 Gen 1. Wah anjir. Wah X5 Gen 1 gue pertama kali ngeliat itu film Naga Bonar yang bawa Tora Sudiro. Itu ganteng gila. Itu parah. Itu wah gila. Itu pecah tuh. Tora Sudiro duduk di belakang sambil teleponan. Bener. Itu pecah X5 Gen 1. Bener. Wulan Guritno kan. Waduh pecah. Lu apa Mas? Kalau gua kayaknya kita agak bertentangan nih agama nih. Gue BMW lagi. Nah. Gua tuh suka sama station wagonnya 530. E39 berarti? E34.
Oh. Gue sempat pakai 530 itu tuh 2019 sampai 2020-an lah, setahun. 530 tuh mesinnya udah yang V8 kan? V8. Nah, terus gue balak tuh karena dulu nyokap zaman kecil tuh sempat pakai 520. Terus ada rezeki, kebetulan bokap mertua suka BMW juga. 520 tuh berarti 6 silinder segaris. Itu dia. Yeah. 530 lah kita rawat. Boncos tuh bensin. Asli. Terus ngeliat postingannya Hamis Daud. Jebret keluar 530 wagon. Anjing ini gila. Ini gila. Ini gila. Ini. Itu Gua gila. sempet pakai E30. E30 Mas Boy. E30 318 M40 warna putih. M40. Oke. Wah, di masa itu di saat teman-teman gue bawa Jazz, Iya, Mazda iya, iya, 2. iya. Gue Iya, bawa itu kok rajin banget ke pom bensin. Kok rajin Iya, banget ya. Iya, Yang iya, lain iya. pada irit-irit. Betul, kita sobat Pertamina Kita sobat ya. Pertamina. Tapi sekarang jangan lah. Iya lagi. Iya. Gue masih ini sama E36. E36. Entah iya, kenapa iya. kayak gue selalu ada kayak suatu saat mesti punya nih Badak satu. soalnya. Iya. Soalnya badak. Iya. Itu bisa buat daily. Kalau bener ya, itu bisa buat daily. E36 yang paling make sense emang. Iya. Kayaknya secara body juga belum tua-tua banget. Benar. Lampu bulat depannya ditutup gitu kan. Itu lampu bulat itu nggak ada lawan lah. Nggak ada lawan. Lampu bulat nggak ada lawan. Nggak ada lawan. Makanya ada salah satu YouTuber namanya Arin Kunto. Gue nonton dia banget tuh. Dia pakai Cressida. Gila, orang Bandung. The best tuh Arin Kunto. Mantap. Cressida tuh sekarang udah lumayan banyak di restorasi. Banyak. Dan ganteng-ganteng semua sih menurut gua. Bener. Dan silver ini menjadi salah satu primadona. Oh iya. Silver ini adalah primadonanya dibanding hitam. Oh. Apalagi kemarin tuh gue sempet ke Parjo. Nggak tahun lalu ya, 2 tahun yang lalu di Taman Mini. Ada Cressida silver gini, gue ada fotonya. Gue foto sama tuh mobil, dia bentuknya wagon. Anjir. Itu gue bilang anjing Cressida silver wagon, ini ngambil di mana nih? Dulu tuh mobil-mobil gini kalau di majalah ada biasanya modifikator yang digital. Betul. Jadi dia ngedit-ngedit pakai Photoshop atau apa. Iya. Itu biasanya banyak tuh di majalah-majalah langsung tuh. angan-angan tuh, diceperin apa segala macam Asli. tuh, kayak gitu-gitu. Dan Yakuza banget looksnya. Iya. Yakuza banget. Toyota Century wannabe sih. Benar. Ini sih, wah ini sih. Tuh lu lihat udah speedometer digital Itu di gila. tahun 80. Itu gila. Maksudnya gimana ya, dengan si digital ini sampai saat ini dia tuh nggak ada dead pixel. Iya. Nah karena Vespa gua aja itu udah dead pixel. Iya. Harus ganti itu. Kalau udah dead pixel mau gimana ngakalinnya? Iya. Iya. Ya mau gimana ya? Iya ganti udah. Udah gak ada Ini pilihan sih lain, gila gak sih, bisa diakalin kalau teknologi begitu. ini sih gila sih. Cakep sih ini. Cakep emang Cressida ini pecah udah. Masih Kalau motor lu ada impian gak? ada. Apa tuh? Gua tuh suka moge Jepang. Suzuki GSX. Lu harus, ntar gue kenalin sama teman gue yang mainnya moge-moge Jepang. Ada sepupu gua ada yang main moge Jepang. Namanya Gani temen gue. Sepupu gua. Itu sepupu lu? Iya, sepupu gua. Dunia sempit banget. Itu. Gani, gue ngobrol sama sepupu lu Gan. Lebih tepatnya sepupu bini gua. Oh. Lebih tepatnya sepupu bini gua. Nah makanya dari zaman ya old Genesis sampai sekarang OG kan berubah kan ya. Gua GSX sih karena gua tuh suka banget sama Ultraman. Ya masa kecil ya, suka banget sama Kamen Rider. Itulah yang gua lihat Kotaro Minami. Itu udah benchmark anak zaman segitu Belalang lah. tempur. Itu. Iya. Ya makanya kalau si Gani cerita, ya bisa sih beli. Kebeli. Under gocap ada. Berani nggak keluarnya? Bener. Itu mental lu berani Gitu. nggak? Itu doang. Antasari aja lu berani nggak kan Iya. gitu Gue pertanyaannya. tuh sempat ada masanya gue attach banget nih sama Gani, nemenin dia ngebengkel apa segala Iya, macam. iya. Sembari gue juga pengen belajar motor tua. waktu itu. Iya. Gan, lu kan, gue yakin lu budget buat beli motor baru mah ada kan? Iya. sebenarnya. Kenapa lu milih motor-motor, motor tua gitu? Iya. Kalau menurut Gani ada banyak aspek yang tidak bisa gue jelaskan dengan kenikmatan bawa moge tua. Betul. Dari Betul. suara karburatornya, Ya, suara dengung, suara Betul. motornya gitu. Betul.
Tapi emang punya motor tua tahu sendiri. Benar. Kita nyeting satu karbu aja ribet kan. Benar. Nih karbunya ada 4 barel nih. Benar. Lo Harus atur lo hitungin nih. Untungnya dia ketemu sama orang yang bener. Yes. Si bengkelnya Yes. ini nih. Gue kayak anjing lo nemu ini nih harta karunnya di sini. Si Bang siapa tuh bengkel ininya Di Bintaro dia. kan dan Iya. jadi bisnis. Iya. Itu. Yang dia kalau misalnya nyari inspirasi cuma duduk ngerokok. Benar. Oh nih. Benar. Hidup aja motor. Benar. Itulah Respect. montir Indonesia, gue respect. Itulah montir respect. Indonesia. Berani gue adu sama montir yang kemarin dari Jepang tuh yang main Asli. Porsche tuh. Ini Siapa tuh? Akira Nakai. Itulah gue bilang aduh berani gue adu. Motor ini. Orang Indonesia candi aja jadi apalagi cuma ya mobil Allah, doang. Bener. Iya. Lah sekarang gini deh kayak Gofar punya MK1 Golf. Mesin kijang. Asli. Bisa tenang Asli. aja. Kalau nggak mesin kijang mesin ini Vario. Bener. Iya. Gokil, orang Indonesia mah apa juga. Oh, candi aja jadi men. Candi yang segede-gede gitu. Apalagi cuma mobil. Itu. Iya. Sama gue pernah ngeliat yang aneh-aneh tuh ini. Ada salah satu bengkel namanya Prorok Ya. di Semarang. Ya. Mobilnya Mercy Kebo. Ya. Pas dibuka mesinnya LS. Dalamnya Eropa, luarnya Eropa. Iya. Dalamnya disesuaikan aja. Dalamnya disesuaikan. Iya. Itu dia bilangnya enggak ini abis di swap engine mesin kijang pas dibuka kok V8. Iya, itu. Kijang benar. mana mesin V8? Benar. Tapi pengalaman pakai V8 tuh apa ya? Jadi harus rajin ganti tabung radiator sama karet-karet. Oh iya, karena panas banget ya. Panas banget itu si 530 gua tuh pada saat itu karena mesinnya rapat dan satu garis, ya karetnya kan karet biasa ya. Iya sih. Ya itu hitungannya nggak sering sih. Ya kalau dari orang bengkel tuh bisa 4 sampai 4 tahun sekali lah ganti untuk permajaannya. Tapi suara mesin Oh, goks. Sayangnya gue dapet yang Matic. Sayang. Nggak ada suara. Iya, nggak ada ngejedaknya tuh nggak ada. Nggak ada suara itu gitunya sayang ya. banget. Makanya kalau kalau si V8-nya BMW tuh masih karburator atau di injection? udah injection. Udah injection kan? Ribet makanya. Iya sih. Nah itu nggak cocok lah sama 2 musim negara kita ini. Iya. Emang udah di sana dah warga Emang sana. udah harusnya warga sana. Iya nggak cocok kita warga London yang make cocok. Cocok. Tapi kalau gua melihatnya nih, lu pemilihan otomotif lu tuh baik motor atau mobil tuh bukan pemilihan rata-rata orang Indonesia. Iya. Biasanya orang-orang ini tuh lumayan attach sama baik apa yang dia kendarai sama sesuatu yang dia pakai. Iya. Lumayan teman-teman gue yang suka otomotif mostly attach sama dunia fashion. Iya. Benar. Itu ngaruh juga nggak? Ngaruh juga karena justru malah gue ngerasanya cukup nggak nyambung dengan yang gue sukain di otomotif. Karena kan kalau ngelihat teman-teman otomotif itu tuh rata-rata sepatu vulcanize, Vans, Converse gitu kan. Oh itu namanya sepatu vulcanize? Vulcanize, terus celana cargo kalau nggak chino gitu kan. Karena biasanya gue doain sneakers. Jadi gue nabraknya di situ gitu. Karena ya kalau ngelihat Om Ade Habibie kan udah Vans, terus Dickies gitu. Nah, dia berantakan aja keren. Gitu. Geblar aja Triumph itu. Nama Triumphnya brengsek lagi namanya. Bener, si brengsek 156. Wah. Nah itu, dia mau gimana juga, ya Om Ade Habibie. Keren, boxer lagi makanya kan itu. Udah. Gua kayak siap. Kalau sneakers, definisi sneakers tuh apa sih mas? Sebenarnya sih sepatu karet ya, sol karet, sneakers gitu. Tapi karena emang gue main basket, jadi kiblatnya tuh lebih ke Jordan sama Nike. Oh. Gitu dan nggak ke sepatu lari. Ya kan macam-macam ya, ada ya sepatu basket, sepatu lari, bahkan sepatu tenis aja ada yang bisa jadi fashion juga gitu kan. Ya, karena gue main basket sepatu jadi golf sekarang ada beberapa yang keren itu untuk di kerikil lebih cocok sebenarnya. Jadi definisi sneakers itu adalah sepatu yang base bawahnya karet. Karet aja, sol karet aja. Boots beda. Dia punya varian teknis tersendiri lah gitu karena memang disesuaikan dengan medannya. Kalau Vans, sneakers dan lain-lain termasuk sneakers berarti? Iya betul. Dan dengan treatment vulcanize gitu. Nah makanya kan ya jujur kalau buat si Converse sama Vans ini sepatu yang cukup versatile buat seluruh dandanan apapun lah. Bener, gitu. Lu mau gimana aja tuh udah paling beres. Dan
untuk nyongkel-nyongkel Ya. itu kan lebih enak Ya. gitu ya, motor-motor kopling. Makanya si Converse tuh sempat ngeluarin salah satu varian namanya Converse Shift. Ada ininya buat shifting ada gear. buat shiftingnya, jadi di atas sepatunya tuh di uppernya tuh ada kayak bantalan lagi lah Iya. supaya lebih enak gitu. Tapi kayaknya sekarang ada banyak pecinta sneakers yang mungkin main motor. Gitu. Dia buat motoran aja tuh mikir tuh mix and match bajunya. Iya. Karena ya mungkin ya motornya memang dia bangun untuk fashion, Iya, ya iya. dia juga harus menunjang Iya, si motor iya. itu juga kali ya. Benar. Kalau lu tipikal ini berarti ya penyuka Nike dan lain-lain. Tapi Iya, iya. brand lain juga lu suka. Brand lain gue juga suka juga. Tetap gue pakai semua brand lah gitu. Tapi lebih memang condong lebih ke Nike sama Jordan. Nah makanya ketika mau riding katakanlah San Mori lah, sesimpel San Mori, pasti H-1 Sabtu malamnya besok pagi gue pakai apa ya? Udah Iya gitu lagi. duluan tuh. Iya lagi. Jaketnya apa? Terus abis itu kayaknya nggak cocok nih pakai beanie nih, cocoknya pakai tracker apa segala macam. Udah mikirin Udah tuh. mix and match dari Asli. H-1 tuh. Bener, padahal mah nongkrongnya ujung-ujungnya juga di kopi tiam. Iya bener. Nongkrongnya kalau nggak kopi tiam yang di samping SCBD itu apa namanya? Payu. Situ-situ bener, aja udah. isi situ aja udah gitu. Itu buat kepuasan tersendiri aja sih sama Iya. foto-foto. Iya lagi. Kayak gitu. Tapi lu tipikal yang ini nggak memilih keren atau memilih sepatu yang nyaman? Kadang kan dua Iya. hal itu susah untuk Beauty is pain. diselaraskan. Beauty Iya. is pain. Jujur Jordan itu secara performance yang gue pilih adalah Jordan 1. Itu gak ada yang nyaman. Oh iya. Karena gue suka sama historinya aja. Iya si Jordan 1. Jordan 1 udah nggak ada teknologi apapun, Iya. nggak ada yang boost apa itu tuh nggak Iya, ada tuh iya. udah. Gue suka sama historinya, terus lebih gampang di mix and match-nya dan ya cocok aja udah. Jadi pakai itu aja gue. Iya si Jordan 1 tuh iya udah. Udah itu Nggak aja. banyak, nggak perlu. banyak. Iya. Iya. Kayak apa ya? Kayak lu pakai Converse lah gitu. Iya pakai kayak Converse yang ya Converse apa 80s. 80, Iya, 70s. udah. 70s, udah gitu aja. Udah. Bener. Dan ya mungkin kalau sekarang ngelihat yang lebih nyebrang lagi dalam bergaya tuh kalau motoran tuh Muklai. Itu sih gue kayak Abang Muklis Fahri itu lu memang Jepang keluar motor lo apa aja masuk aja udah. iya, dia lumayan konsumtif ya untuk segala macam fashion dia kan. Bener. Gue lagi suka New Balance jujur. New Balance, iya itu. Entah kenapa dulu gue tipikal yang kayaknya gue nggak cocok deh pakai Iya, New iya, Balance iya. agak Bulky, gede, bulky iya, gitu iya, kan. iya. Sampai waktu itu ada kerjasama sama sebuah toko sepatu, Iya, terus dia nyuruh kayak lu harus nyobain New Balance sih. Iya. Gue cobain, gue pakai, enak banget lagi di Enak, sepatu, enak, banget iya, lagi di iya, sepatu. bener. Iya. Jujur itu enak. Iya. Sama ini, gue wishlist gue sepatu on sih kayaknya. On, iya. Gua mesti- Teknologinya bagus. Iya. Bagus. Karena ya sekarang tapi kita berbicara bukan motor 2 tak yang ini ya. Sayang sih sepatunya sebenarnya. Iya, memang. Entah lu pakai Vespa tua yang 2 tak karena tidak merusak, Iya. terus abis itu juga Matic, itu udah menang banyak lah. Motoran gue udah pasti fans Converse dan lain-lain ya, yang Bener. emang gue pakai buat ancur-ancuran lah. Benar. Karena kalau ngelihat Gani dengan GSX atau motor tuanya dia yang dia pakai ASICS Onitsuka Tiger. Onitsuka Tiger. Gue kayak anjing lu pol juga lu secara fashion Iya. ya, jaketnya apa gue bilang kayak Semuanya Jepang. asli. Gue kayak wah lu pol sih kalau gitu dan dipakai untuk dailynya juga masalahnya itu loh. Onitsuka tuh ternyata gue lumayan nyimpen beberapa sneakers lah dari Iya, iya. beberapa brand. Iya. Onitsuka tuh punya satu ruang lah di hati gue. Iya. Onitsuka apa ASICS nih? Onitsuka Tiger. Onitsuka Tiger. Oke, iya, Ya walaupun memang kalau dipakai ke mall kayak ibu-ibu ke puncak ya. Ibu-ibu ke puncak kan banyak kan Onitsuka tuh. Benar. Enak itu sepatu, Enak. tipis. Iya. Asics-nya malah gue belum coba. Iya. Karena buat postur badan lo yang lean ini, Asics Samba itu masuk. Iya. Di gua enggak. Iya sih. Itu. Jadinya agak gembung ya. Jadi agak kembung. Jadi si sepatunya kayak gepeng gitu loh. Iya. Karena kaki lebar kan gua. Sama ada satu sepatu yang dulu agak gue cengin sih kalau orang pakai sepatu ini. Apa tuh? Crocs. Crocs masuknya apa sih? Sandal kali. Sandal ya? lifestyle Iya, aja sandal sih. lifestyle. Dulu gue agak dia pakai Crocs. Tapi sekarang. Sekarang Nah. gue waktu itu mencoba Crocs
Oh ini kenapa Iya, orang pada doyan pakai Crocs? betul. Oke. Bahkan Crocs udah ada yang Oke. sampai collab sama desainer 3 Iya. juta, 2 Iya. juta. Gue bilang wah ini kagak ngotak ya. Gue Iya. bilang kayak gini-gini sih hancur. Crocs. Masa itu Crocs lu agak- sama harga box Vespa gua? Gila asli, kali ya. Asli. Sama sepatu-sepatu slip on gue sekarang Slip on, udah, iya, udah iya, mulai iya. masuk. Iya, iya. Untungnya Adidas tuh ada ini waktu itu gue sempat beli Adidas Superstar, Iya, iya. tapi slip on. Nah, Itu iya enak iya, banget. benar. Parah enak banget. Iya. Dan apa ya maksudnya kalau kita bicara sepatu, lokal pun udah bagus-bagus Mas Put. Iya sih. Iya, lokal juga udah cukup memadai untuk motoran apa segala macam, oke lah buat bergaya gitu. Lu tipikal yang stay true sama ini gak sih? Lumayan ngikutin ngikutin selera tahun-tahun sekarang gak sih? Maksudnya sneakers 2025 kan udah mulai banyak Iya, yang aneh-aneh. iya. Lu keep up dengan itu gak sih? Justru gini, gua itu digging sneakers itu ke belakang nggak ke depan. Oh, Karena pada saat zaman SMA, zaman kuliah, gue nggak bisa ngedapetin apa yang gue dapet. iya sih. Jadi gue diggingnya ke belakang. Ada lah beberapa nih, ya alhamdulillahnya ngelihat salah satu toko sneakers yang terbesar sekarang ini, dia mengeluarkan produk-produk yang diretroin lagi nih, Iya. ya kan? Jadi bisa kebeli, Iya, gitu. Jadi mungkin udah keluaran tahun 90 diretroin lagi 2024 bisa beli yang itu. Iya. Jadi nggak perlu beli yang second. Karena gue juga lumayan kayaknya gue ada di fase rada stuck di awal 2000-an aja gitu secara fashion, secara apa. Iya. Gue lumayan kayaknya gue buat beli yang sekarang-sekarang banget nih Iya, desain-desain iya, sekarang. iya. Wah ini terlalu Iya, iya. robot banget deh terlalu kayaknya. terlalu technical apa segala macam. Karena buat gue tipikal yang gue bisa mempertanggungjawabkan apa yang gue pakai. Oke. Jadi kayak misalkan gue nih Nike banget nggak Adidas gitu, gue bisa menjawab itu. Kenapa lo pakai Nike? Karena gue begini. Kenapa lo nggak pakai Adidas? Karena gue nggak begitu. Nah gue tuh masih terbebani dan gue masih memegang prinsip apa yang gue pakai itu adalah representatif diri gue. Jadi Oke. nggak yang common, gue lagi ini hype ikut ini nggak tuh Iya gua. sih, gue kayaknya nggak bisa juga gue ngikutin Ya, ya. alur terlalu. Ya, ya, sekarang ya. kan era cepet banget ya. Bener. Gue sih kayaknya nggak. Gue masih stuck di ya gue pakai Adidas juga Superstar Samba gitu-gitu aja udah. Bener. Maksudnya apapun produknya yang penting bisa pertanggungjawabkan gitu kan. Iya. Kayak Mas Bintang nih pakai Fish nih, gue kan gak dengerin kan ya. Iya. Walaupun gue suka desainnya, kalau kata Kang Soleh gitu kayak gue nggak juga. Ntar tiba-tiba kayak lo tanya sebutkan 3 lagu kelar gua. Kelar. Gimana tuh kalau kayak gitu? Ya kita menghargai dari walaupun tidak menghargai karya Iya. musiknya, gue menghargai karya ininya kali. Visual. Karya visual. Benar. Iya. Di era sekarang kan fashion apa segala macam shiftingnya cepet banget ya, Mas. Iya. Lu ini gak sih ngerasa ini apa ya yang ngebuat shiftingnya secepat ini gitu? Iya. Lu tau gak sih apa sih yang menurut lu? Kalau menurut gue mungkin bisa bicara dari sudut pandang media ya gitu, dan ada sedikit pribadi lah. Fashion itu kan cepet ya, dan fashion itu akan balik lagi ke tahun-tahun sebelumnya. Yes. Sekarang lagi eranya Y2K, jadi 2000-an semua Yeah. gitu loh. Cuman memang penetrasinya disesuaikan sama zaman gitu, dan buat gue nggak bohong lagi ya ujung-ujungnya bisnis. Iya sih. Ujung-ujungnya bisnis dan cuan gitu kan. Makanya buat gue cukup sedikit, mungkin ada cuman gue nggak ngelihat ya suatu brand atau entity atau media atau apapun itu yang mau strict sama rootsnya, karena sudah tidak relevan dengan era sekarang. Iya sih. Gitu, jadi kayak udahlah gue kayaknya udah nggak keep up nih sama Free Magazine misalnya gitu kan. Gue buat kayak ala-ala majalah Gen Z aja deh biar cuannya lebih ada. Iya. Dia mengorbankan identitasnya Iya. demi pasar, menurut gue nggak salah juga, Iya. tapi pilihan. Ya kalau misalnya memang itu adalah salah satu strategi bisnis lu untuk menyelamatkan puluhan karyawan Iya lu. benar, itu nggak apa-apa banget. Itu nggak apa-apa Nggak apa-apa banget. banget. Iya. Nggak apa-apa banget. Cuma memang mungkin fans-fans garis keras media tersebut agak Iya. ya kok agak begini. kecewa. Ya itu mungkin berlaku juga di band gitu Iya kan, yang sih. tadinya hardcore mungkin jadi Melayu Iya. gitu ya. Kita tidak menyebut band tapi masa bilang BMTH kan nggak Iya, mungkin. jangan gitu juga. Iya. Gitu ya, buat ya biar bagaimanapun butuh makan. Bener, kadang-kadang idealis gak masalah untuk dilunturkan Bener. sedikit. Iya. Ada perut yang mesti banyak diisi. Bener, jadinya realis tuh ya. Iya bener. kalau di dunia media gitu, berarti lu harus stay true dengan anak-anak muda terus ya, buat tetap relevan. Iya lagi, jadi mau nggak mau tuh bukan mau nggak mau ya.
karena biasanya gue doyan nongkrong, terus doyan bersosialisasi. Jadi ya alhamdulillahnya informasi tuh tetap masuk gitu loh. Sih. Terus apa yang lagi keep up gitu. Walaupun di dalam hati ada penolakan kayak anjing kayaknya gak gue banget deh. Tapi ya harus datang gitu Ya loh. mau nggak mau ya arusnya lagi ke sana. Harusnya lagi ke sana ya, maksudnya ngelihat Korea memakai dikis di balik begitu kayak emang begini kayaknya. Jadi mau nggak mau datang ke acara-acara yang kayak begitu, harus ngelihat juga gitu biar bisa ngelihat sudut pandangnya mereka tuh gimana sih. Oke. Ngomong-ngomong ini udah berapa lama sih kita ngobrol? Sejam ada? Goks, kita udah ngobrol sejam. Mas, thank you banget nih kita udah ngobrol 1 jam lebih. Aman. Thank you banget gue udah diundang. Seru banget ternyata ngobrol sama lu, jadi kemana-mana nih gue dari tadi gak merhatiin prompter aja udah lebih seru ngobrol. Aja udah ya, asli. Sebelum kita menutup acara hari ini boleh gak kita main Q&A sedikit Boleh. dari Instagram? Boleh. Boleh Q&A-nya? Kapan main Vespa klasikan Mas? Kapan bisa gua targetkan kurang lebih mungkin 2030. 2030. Agak ini ya. Agak. Karena kita melihat latar belakang anak sekolah dulu kali ya. Iya. Iya. Selanjutnya nih dari Nico Lollipop. Gak banyak tanya, alasan plat nomor belakang diganti, ingat istri di rumah. Itu dia tadi, alasannya adalah lucu tuh udah pasti nomor 1, cuman lucu kan selera. Yang kedua adalah supaya mengingatkan. Iya. Supaya mengingatkan. Karena dewasa ini banyak lah kejadian-kejadian. Iya benar, ada banyak pertigaan. Benar. Selanjutnya dan terakhir nih. Bang Randi, apa tanggapan Bang Randi soal fans hater? Wah hancur. Gimana? Menutup pertanyaan dengan pertanyaan yang cukup berat nih. Iya. Nah. Fans haters ya, menurut gua gini, gue sempet ada diskusi sama beberapa temen, salah satunya fans Edik lah gitu ya. Karena mungkin gue pada saat itu sudut pandangnya adalah basket banget, Jordan banget, Nike banget gitu. Jadi gue melihat teman-teman penyuka basket ini menggunakan fans juga yang dimana anak musik juga bro. Gitu. Jadi stereotype gue pada saat itu adalah fans musik, skate gitu kan, yang dimana itu bukan kolam gue. Jadi gue mempertanyakan itu gitu loh. Nah disitulah gue jadi kayak ternyata sekarang brand itu nggak cuman terpatok dengan satu profesi, tapi bahkan banyak kok anak-anak hardcore yang pakai Air Max, yang pakai Jordan gitu loh. Bahkan musisi-musisi juga banyak yang pakai. Begitupun sebaliknya antar profesi. Nah makanya disitulah gue sudah terbuka untuk hal itu. Gitu. Karena gue pakai fans tuh mungkin bisa dibilang 2000 pas masuk kuliah kali 2009 2010-an baru pakai fans. Sebelumnya mah udah garis keras. Karena kayaknya di tahun itu fans juga belum masuk kali ke sini. Susah. Sekalinya masuk ya lu belinya di Cherokee atau. Bener. Nah dulu tuh fans ada salah satu kawan yang bawa, dia punya toko namanya Penny. Iya Penny, toko skate biasanya. Toko skate. Iya kan? Nah dia tuh menjadi salah satu, lu mau nyari otentik dengan harga yang lumayan pada saat itu ya di situ, mau di mana lagi gitu loh. Kalau mau nyari ori ya, kan kalau kita kekuatannya Taman Puring. Bener. Tampur adalah jawaban dari segalanya. Bener. Oke Mas, terakhir nih. Ternyata masih ada quick question sebelum kita menutup sesi kali ini. Iya. Gua bakal menyebutkan 2 pilihan, lu tinggal pilih dengan cepat. Vespa atau Yamaha? Vespa. Santai atau ngebut? Santai. Modif atau original? Original. Beli jadi atau bangun dari awal? Hancur. Beli jadi. Lokal atau internasional? Gak bohong sih ya, internasional lagi. Internasional, oke. Terima kasih. Thank you. Terima kasih Mas sudah hadir di sini 1 jam. Terima kasih Mas Put, teman-teman meluangkan. Skuter TV, thank you banget. Vespa TV ya? Iya, Skuter TV. Skuter TV, thank you Skuter TV. Terima kasih udah meluangkan waktunya. Oke, sepertinya kita sudah di ujung acara kali ini. Terima kasih mewakili segenap kru yang bertugas. Mas Put di sini. Bye-bye. Bye.